Selamat berjumpa lagi dengan saya dalam topik hari ini, yaitu penderitaan manusia karena dosa. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita harus tahu bahwa setiap penderitaan yang ada di dalam dunia ini diawali dengan kejatuhan manusia dalam dosa, yang pada saat itu Adam dan Hawa yang memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, akibat dari Adam dan Hawa telah jatuh di dalam dosa, maka manusia mengalami berbagai macam penderitaan. Dan ada beberapa hal penderitaan manusia akibat karena dosa. Yang pertama, kehilangan persekutuan dengan Allah. Manusia berada di bawah murka dan kutuk Allah. Jadi yang pertama-tama, penderitaan manusia karena dosa adalah kehilangan persekutuan dengan Allah. Manusia berada di bawah murka dan kutuk Allah. Ketika manusia diciptakan Allah, Ia menciptakannya dengan kapasitas serta kebutuhan akan suatu kehidupan kekal. Ya. Pengkhotbah 3 ayat 11 dikatakan di sana, Allah memberikan kekekalan dalam hati mereka. Ya. Jadi ketika manusia diciptakan, pada waktu itu adalah Adam dan Hawa, maka Tuhan Allah menaruh di dalam hati mereka kekekalan. Artinya bahwa mereka ada dalam hadirat Tuhan, mereka ada dalam persekutuan dengan Tuhan. Akan tetapi semenjak kejatuhan manusia dalam dosa, kapasitas tersebut tidak lagi digunakan secara penuh, dan kebutuhan itu tidak lagi dipuaskan. Karena hanya Allah satu-satunya yang dapat memuaskan hati manusia. Jadi ketika kita jatuh di dalam dosa, ketika manusia sudah jatuh di dalam dosa, maka hatinya tidak akan pernah puas. Dan satu-satunya yang dapat bisa memuaskan manusia hanyalah Allah sendiri. Akibatnya hati manusia menjadi hampa, menjadi gelisah. Pengkhotbah pasal 1 ayat 2 di sana dikatakan, kehampaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia. Maka kehidupan orang-orang yang tidak memiliki pengenalan akan Kristus, yang memimpin kepada keselamatan, hidupnya akan hampa. Tidak ada sesuatu pun di bawah matahari yang dapat mengisi kehampaan hati mereka. Baik itu acara hiburan, ketenaran, kekayaan, dan lain-lain. Tidak bisa mengisi hati yang hampa, hati yang gelisah. Tidak heran bila orang kaya, orang terkenal sekalipun, orang yang punya paras yang ganteng, artis, mereka sering datang ke psikiater karena mereka menjadi pecandu narkoba, pecandu minuman keras, dan bahkan mau melakukan bunuh diri. Jadi yang pertama, akibat manusia berdosa mengalami penderitaan. Penderitaan yang pertama, kehilangan persekutuan dengan Allah. Manusia berada di bawah murka dan kutuk Allah. Sebelum manusia jatuh di dalam dosa, persekutuan mereka dengan Allah, itu Adam dan Hawa, sungguh erat. Nah, kita lanjut. Yang kedua, akibat manusia jatuh dalam dosa, penderitaan apa yang didapat? Yang kedua, penderitaan hidup yang tidak mungkin dihindari oleh siapapun. Dalam ayat 5, ayat yang ke-7, manusia menimbulkan kesusahan bagi dirinya, seperti bunga api berjolak tinggi.
Ya. Cepat atau lambat, penyakit, bencana kelaparan, peperangan, atau malapetaka yang lain bisa saja menimpa kita semua. Sebagai salah satu contoh, saat ini kita sedang menghadapi wabah virus corona yang sungguh luar biasa dahsyatnya. Begitu banyak orang yang meninggal dunia, begitu banyak orang yang menderita, bahkan begitu banyak orang yang kehilangan pekerjaan akibat daripada virus corona atau penyakit ini. Nah, ini adalah salah satu penderitaan manusia yang tidak bisa kita hindari akibat kejatuhan Adam dan Hawa atau kejatuhan dalam dosa manusia. Alkitab mengatakan bahwa hidup manusia diibaratkan seperti bayangan, mimpi, ataupun seorang penjaga malam. Artinya, kita harus berjaga-jaga dalam hidup ini. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi kelak. Suatu saat pasti kita akan menghadapi penderitaan-penderitaan akibat konsekuensi daripada dosa itu sendiri. Selain itu juga Alkitab mengibaratkan manusia sebagai bunga atau rumput yang baru saja mekar, tetapi segera layu. Penderitaan merupakan sesuatu hal yang universal, serta tidak dapat dihindari oleh semua manusia. Baik itu penderitaan jasmani maupun penderitaan rohani. Yang ketiga, penderitaan apa yang dialami akibat kejatuhan manusia dalam dosa? Adanya kuasa maut yang berlaku universal. Ibrani 9 ayat 27. Sebab manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja. Alkitab sama sekali tidak mengajar kita untuk meremehkan masalah kematian. Ataupun seperti peristiwa alamiah seperti kelahiran. Tidak. Kematian merupakan akibat dosa. Artinya, jika pada waktu itu Adam dan Hawa tidak jatuh di dalam dosa, maka manusia sampai hari ini pun tidak akan pernah mengalami kematian. Hidupnya akan kekal. Tetapi karena Adam dan Hawa melanggar kebenaran perjanjian itu, kebenaran perjanjian hidup, kebenaran perjanjian kerja untuk taat kepada Allah, yaitu tidak memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Tetapi Abraham melanggarnya, sehingga manusia menjadi mati atau mengalami kematian. Dan karenanya kematian merupakan bagian daripada penderitaan manusia. Jadi Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, yang keempat, akibat dari kejatuhan manusia dalam dosa, manusia mengalami penderitaan. Penderitaan yang keempat adalah adanya hukuman kekal bagi mereka yang terhilang. Matius 3 ayat 12. Adanya api yang tak terpadamkan. Markus 9 ayat 48. Tempat di mana ulat-ulat tidak mati, ulat-ulat bangkai tidak mati, dan api tidak padam. Wahyu 14 ayat 10. Disiksa dengan api dan belerang. Matius 8 ayat 12. Adanya kegelapan yang paling gelap dan ratap dan kertak gigi. Ya. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, penderitaan yang keempat akibat kejatuhan manusia dalam dosa adalah adanya hukuman kekal bagi mereka yang terhilang atau bagi mereka yang tidak percaya, yang tidak mau datang kepada Kristus dan mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka. Maka mereka akan mengalami kematian yang kekal ini, atau hukuman yang kekal bagi mereka yang tidak percaya. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itulah 4 bagian penting yang harus kita ketahui. Akibat dari dosa, akibat dari kejatuhan manusia dalam dosa, maka manusia akan mengalami 4 penderitaan tadi yang telah saya sebutkan. Lalu,
Sekarang kita masuk lebih dalam lagi. Perbedaan orang-orang yang diselamatkan dengan orang-orang yang tidak diselamatkan. Ya. Seluruh umat manusia telah dibawa ke dalam ketidaktaatan Adam, ke dalam kondisi penderitaan. Akan tetapi bagi mereka, sekali lagi, bagi mereka yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, menempati posisi yang sama sekali berbeda dengan mereka yang tidak beriman kepadanya. Bapak Ibu sungguh bersyukur kalau Bapak Ibu hari ini telah mengenal Kristus, atau hari ini menyaksikan video ini, maka Bapak Ibu adalah orang yang paling beruntung, karena mengetahui bahwa sesungguhnya bagi mereka yang beriman dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, tidak akan mengalami penderitaan-penderitaan secara khusus, penderitaan yaitu kematian kekal. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama, orang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus telah kembali menikmati persekutuan dengan Allah. Jadi yang pertama, ya, ketika saya dan saudara telah percaya kepada Tuhan, mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup ini, dan mengandalkan Dia setiap saat dan waktu dalam kehidupan ini, maka saudara dan saya telah dipulihkan hubungannya, persekutuan kita dengan Allah yang tadinya terputus oleh karena dosa. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita dapat kembali kepada Allah dengan perantaraan Yesus Kristus. Melalui karya penyelamatan Yesus Kristus, murka serta kutuk Allah telah dihapuskan dari orang-orang berdosa. Ia tidak lagi dikuasai oleh ketakutan akan kematian atau juga hukuman kekal. Artinya, saudara dan saya yang telah percaya dan mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka hubungan yang tadinya putus telah dipulihkan oleh Kristus. Dan kita sebagai orang percaya bisa menghadap Allah, bisa memiliki hubungan, bisa memiliki interaksi kepada Bapa kita di surga melalui perantaraan Yesus Kristus. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, maka mereka masih terputus dari hubungan mereka dengan Allah, dan mereka masih berada di bawah kutuk dan murka Allah. Yang kedua, kematian orang beriman dan yang tidak beriman. Ketika orang beriman mati, pada saat itulah dia telah dipindahkan. Sekali lagi, ketika orang beriman mati, pada saat itulah dia telah dipindahkan. Ya? Dia telah dipindahkan dari kematian kepada kehidupan. Ia menemukan sengat maut tidak lagi berkuasa atasnya. Ia tidak bisa lagi dipisahkan dari Kristus. Hanya tubuh jasmaninya saja yang mengalami kematian. Dan kematian pun itu hanya berlangsung sementara. Yakni hingga hari terakhir, di mana tubuh tersebut akan dibangkitkan kembali dari dalam kubur. Luar biasa Bapak Ibu. Ketika akibat dosa itu adalah kematian. Tetapi bagi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, walaupun kita mati, tetapi sesungguhnya ya, kita telah dipindahkan kepada kehidupan. Jiwa kita telah dipindahkan kepada kehidupan kekal. Sebaliknya, bagi orang yang tidak beriman, baik tubuh maupun jiwanya, mereka mengalami kematian yang merupakan keterpisahan mereka dari Allah, serta mengalami penderitaan yang kekal. Jiwa orang-orang yang tidak beriman memang sudah mati. Di Efesus pasal 2 ayat 1. Jika mereka belum berpindah, jiwa mereka belum berpindah dari kematian kepada kehidupan. Ya, berbeda sekali. Bersyukurlah Bapak Ibu,
yang sudah percaya, yang sudah beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, Isa Al-Masih, Allah yang hidup, yang telah datang ke dalam dunia, berinkarnasi menjadi manusia, memberikan diri, memberikan nyawanya, mati di atas kayu salib, untuk menebus dosa saya dan saudara, yang seharusnya saya dan saudara yang harus disalib. Tetapi oleh karena kasih dan keadilannya itu, maka dia harus menanggung itu semua, supaya kita yang tidak mampu menyelamatkan diri kita sendiri boleh diselamatkan oleh karena Kristus. Yang terakhir, yang ketiga, pada saat semua manusia dibangkitkan, orang beriman dibebaskan sepenuhnya dari semua penderitaan dan menuju kepada kebahagiaan yang sempurna. Demikian pula orang yang tidak beriman diserahkan sepenuhnya ke dalam suatu penderitaan yang sepenuhnya, baik secara jasmani dan rohani. Suatu penderitaan yang tidak akan pernah berakhir. Janganlah kamu takut terhadap mereka yang membunuh tubuh, kata Yesus, dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutlah dia. Lukas 12 ayat 4-5. Takutlah terutama kepada dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Matius 10 ayat 28. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perbedaan yang ketiga antara orang yang beriman kepada Tuhan maupun yang tidak beriman kepada Tuhan Yesus. Yang ketiga, ketika manusia pada hari kedatangan Kristus yang kedua, semua manusia dibangkitkan, maka kita yang beriman kepada Tuhan Yesus akan mengalami kebahagiaan yang sempurna, yaitu tinggal di dalam surga, kehidupan yang kekal untuk selama-lamanya bersama dengan Kristus. Akan tetapi bagi mereka yang tidak beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, mereka akan dibuang ke dalam api neraka, di dalam penderitaan yang kekal untuk selama-lamanya. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dosa telah menghancurkan seluruh hidup manusia. Dosa membuat manusia menderita, tetapi syukur kepada Tuhan. Tuhan Allah telah mengutus putranya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, Tuhan kita, Allah kita yang hidup, untuk datang menebus dosa saya dan saudara, sehingga kita yang percaya kepadanya boleh dibebaskan dari penderitaan kekal itu, sehingga kita memperoleh keselamatan yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Terima kasih sudah mampir di channel Demos Tanwek. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Tuhan Yesus memberkati.